Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah di usia yang mulia ini. Bapak Ibu, pernahkah mengalami malam yang melelahkan? Baru saja terlelap sebentar, tiba-tiba harus bangun lagi hanya untuk ke kamar mandi. Begitu berulang sampai 5, bahkan 6 kali dalam semalam. Akhirnya tidur terasa hancur. Pagi pun bangun dengan badan remuk, kepala pusing, dan hati tidak tenang. Bahkan pasangan kita ikut terganggu karena harus terbangun setiap kali kita melangkah ke toilet. Hari ini, insya Allah, kita akan membahas solusi sederhana alami. Bahkan mungkin sudah ada di dapur rumah Bapak Ibu. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masalah sering buang air kecil di malam hari atau yang biasa disebut nokturia memang menjadi keluhan yang sangat umum di usia lanjut. Banyak pasien saya mengatakan, "Dok, tidur saya sekarang tidak pernah utuh lagi. Baru 1 jam terpejam sudah harus bangun. Begitu terus sampai pagi. Akibatnya malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru berubah menjadi perjuangan melelahkan." Bayangkan, setiap kali bangun tubuh masih setengah sadar, kaki goyah, langkah gontai menuju kamar mandi. Setelah selesai, mencoba kembali tidur terasa sulit. Pikiran melayang, rasa kantuk hilang, dan akhirnya hanya bisa terjaga sambil menunggu waktu subuh. Ketika matahari terbit, bukannya segar, justru tubuh terasa lemas, kepala berat, dan semangat hilang. Lebih dari itu, nokturia juga membawa risiko yang tidak sedikit. Banyak kasus lansia terpeleset di kamar mandi atau jatuh di tangga karena harus berjalan dalam keadaan mengantuk. Bukan hanya diri sendiri yang terganggu, pasangan pun ikut merasakan akibatnya. Ada yang akhirnya memilih tidur di kamar terpisah karena tidak tahan sering terbangun. Semua ini membuat kualitas hidup menurun, ibadah menjadi terganggu, kegiatan sosial berkurang, bahkan bermain dengan cucu pun kehilangan semangat. Tidur nyenyak yang dulu terasa biasa, kini menjadi sesuatu yang sangat mahal dan langka. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita pahami mengapa nokturia sering terjadi di usia lanjut. Pertama, seiring bertambahnya usia, otot kandung kemih menjadi lebih sensitif. Jika pada usia muda, kandung kemih mampu menampung lebih banyak cairan sebelum memberi sinyal penuh, maka pada lansia kandung kemih seperti alarm yang terlalu cepat berbunyi. Baru sedikit terisi, sudah mengirim sinyal ke otak bahwa harus segera dikosongkan. Inilah yang membuat kita sering terbangun di tengah malam. Kedua, setelah melewati usia 60 tahun, produksi hormon tidur melatonin menurun drastis hingga hanya tersisa sekitar 20% dibanding saat masih muda. Hormon inilah yang berfungsi memberi aba-aba ke otak bahwa waktunya tidur. Saat melatonin berkurang, tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam dan lebih mudah terbangun oleh rangsangan kecil, termasuk rasa ingin buang air kecil. Dua penyebab ini, kandung kemih yang terlalu aktif dan hormon tidur yang menurun, menjadi kombinasi yang membuat lansia kesulitan mendapatkan tidur nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan remehkan nokturia. Dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar rasa tidak nyaman. Pertama, tubuh yang terbangun berkali-kali tidak pernah masuk ke fase tidur dalam. Akibatnya, pagi hari terasa lelah, otot pegal, kepala berat, dan sulit berkonsentrasi. Banyak pasien saya berkata,
"Dok, saya bangun pagi, tapi rasanya seperti belum tidur sama sekali." Kedua, kualitas ibadah pun menurun. Saat subuh-tubuh, masih lemah, sulit khusyuk dalam salat, bahkan mengantuk ketika membaca Al-Quran. Aktivitas sosial juga berkurang, tidak lagi semangat, ikut pengajian tidak kuat, berjalan bersama teman sebaya, atau kehilangan energi untuk bercengkrama dengan cucu. Ketiga, risiko kecelakaan meningkat. Berjalan ke kamar mandi dalam kondisi setengah sadar membuat lansia rawan terpeleset, terutama bila rumah bertangga atau lantai licin. Satu langkah yang salah bisa berakibat patah tulang atau cedera serius. Keempat, dampak emosional. Pasangan ikut terganggu tidurnya, bahkan ada yang akhirnya memilih tidur di kamar terpisah. Keharmonisan rumah tangga pun terancam hanya karena masalah buang air kecil malam. Inilah sebabnya nokturia harus segera dicari solusinya agar hidup di usia senja tetap berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya cintai, izinkan saya berbagi kabar baik. Tidak semua masalah tidur dan sering buang air kecil malam hari harus diatasi dengan obat mahal atau prosedur medis yang rumit. Ada solusi sederhana alami dan insya Allah aman untuk dicoba, pisang dan buah ceri. Saya teringat pada kisah salah satu pasien saya, Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru matematika berusia 72 tahun. Selama bertahun-tahun, beliau harus bangun 5-6 kali setiap malam. Istrinya pun ikut terganggu, bahkan 6 bulan terakhir mereka terpaksa tidur di kamar terpisah. Wajah Pak Sutrisno selalu terlihat letih semangat, hidupnya meredup. Setelah mendengar keluhannya, saya sarankan beliau mencoba langkah sederhana. Makan 1 buah pisang matang, ukuran sedang ditambah segenggam ceri atau segelas jus ceri tanpa gula tambahan 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Awalnya beliau ragu, bahkan tertawa kecil sambil berkata, "Masa iya, masalah saya yang sudah bertahun-tahun bisa selesai hanya dengan buah?" Namun, saya meyakinkan beliau bahwa tubuh kita hanya butuh bahan alami yang tepat untuk bekerja dengan baik. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian, Pak Sutrisno datang dengan wajah lebih segar. Beliau berkata, "Dok, biasanya saya bangun 5-6 kali, tapi sejak coba pisang dan ceri, saya hanya bangun 2 kali. Badan rasanya jauh lebih ringan." Seminggu kemudian, jumlah bangunnya berkurang lagi, menjadi hanya sekali. Istrinya pun tersenyum bahagia karena akhirnya bisa tidur nyenyak kembali. Mengapa kombinasi pisang dan ceri begitu efektif? Mari kita bahas dengan bahasa sederhana. 1. Pisang kaya akan magnesium dan kalium. Magnesium berfungsi seperti pelemas otot alami, termasuk otot kandung kemih yang biasanya tegang dan mudah memberi sinyal palsu. Kalium membantu menstabilkan komunikasi saraf antara kandung kemih dan otak, sehingga sinyal yang dikirim lebih akurat. Selain itu, pisang mengandung triptofan, yaitu asam amino yang menjadi bahan baku serotonin. Serotonin kemudian diubah tubuh menjadi melatonin, hormon tidur yang membuat kita lebih mudah terlelap. 2. Ceri adalah sumber melatonin alami. Setelah usia 60 tahun, produksi melatonin dalam tubuh menurun drastis. Akibatnya, meskipun tubuh lelah otak tidak mendapat perintah tidur yang cukup kuat, dengan mengonsumsi ceri tubuh kembali mendapat pasokan melatonin sehingga otak paham bahwa saatnya beristirahat. Jika dianalogikan, pisang ibarat pemain bass yang menstabilkan irama musik, membuat tubuh tenang. Sementara ceri adalah konduktor yang memberi aba-aba dimulainya orkestra tidur. Keduanya saling melengkapi. Pisang menenangkan tubuh dari dalam, ceri memimpin otak masuk ke fase tidur dalam. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan
hanya makan pisang saja atau hanya ceri saja. Kombinasi keduanya adalah kunci. Konsumsilah secara rutin setiap malam sebelum tidur dan insya Allah dalam 3 hingga 7 hari Bapak Ibu akan merasakan perbedaan nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kisah Pak Sutrisno bukanlah satu-satunya. Banyak pasien lansia lain yang sudah mencoba kombinasi sederhana pisang dan ceri lalu merasakan perubahan nyata dalam hidup mereka. Bu Amina 68 tahun dari Bandung dulu hampir putus asa. Setiap malam ia terbangun sampai 7 kali untuk ke kamar mandi. Badannya lemas, matanya sembab, dan ia tidak lagi bisa ikut pengajian subuh karena terlalu mengantuk. Namun setelah rutin makan pisang dan ceri setiap malam, ia berkata dengan mata berbinar, "Dok, sekarang saya bisa tidur dari jam 10 malam sampai subuh. Rasanya seperti mendapat umur kedua. Saya bisa kembali ikut pengajian, hati pun lebih tenang." Pak Ahmad, 71 tahun dari Makassar, awalnya juga meragukan. Ia berkata, "Selama ini saya kira saya tidur, tapi ternyata saya hanya memejamkan mata. Tidur saya dangkal mudah terbangun." Setelah mencoba pisang dan ceri seminggu penuh, beliau berkata dengan senyum lega, "Sekarang saya benar-benar tidur. Bangun pagi, badan enteng, tidak ada pegal, bahkan saya bisa mimpi lagi setelah puluhan tahun." Bu Siti 70 tahun dari Surabaya mengalami masalah berbeda. Ia sering kram betis di tengah malam hingga harus memanggil suaminya untuk dipijat. Setelah rutin mengonsumsi pisang dan ceri, keluhan itu hilang total. Kini ia bisa tidur nyenyak tanpa drama di tengah malam. Pak Budi 73 tahun dari Palembang, seorang atlet sepeda veteran, dulu sering kram setelah latihan malam. Sekarang setelah mengikuti saran saya, ia berkata, "Dok, pagi hari saya bangun segar dan siap gowes lagi. Rasanya mudah kembali." Kesaksian-kesaksian ini membuktikan bahwa solusi sederhana bisa membawa perubahan besar. Bapak dan Ibu yang saya cintai, ada satu hal yang ingin saya tekankan. Menua memang tak bisa dihindari, tetapi sehat, bahagia, dan tidur nyenyak adalah pilihan yang masih ada di tangan kita. Jangan sekali-kali berpikir bahwa sering bangun malam untuk ke kamar mandi adalah sesuatu yang harus diterima apa adanya. Ingatlah, tubuh kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Jika diberi asupan yang tepat, ia mampu menyeimbangkan dirinya kembali, bahkan di usia senja. Tidur nyenyak tidak hanya berarti tubuh beristirahat, melainkan juga hati yang tentram. Dengan tidur, cukup hormon-hormon tubuh bekerja normal, tekanan darah lebih stabil, dan sistem imun lebih kuat. Itu berarti risiko sakit berkurang, tubuh lebih bertenaga, dan pikiran lebih jernih. Bayangkan betapa nikmatnya bisa bangun jam 5 pagi dengan wajah segar tanpa lingkar hitam di mata, tanpa pegal di punggung. Salat subuh bisa dilakukan dengan lebih khusyuk, zikir terasa lebih dalam, dan hati lebih damai. Selain itu, tidur berkualitas akan mengembalikan semangat hidup. Cucu-cucu akan merasa bahagia memiliki kakek nenek yang penuh energi untuk bermain bersama. Anak-anak pun lebih tenang karena tahu orang tuanya sehat. Bahkan pasangan juga merasakan manfaatnya karena tidur nyenyak kembali satu kamar tanpa harus sering terbangun. Semua ini memperkuat keharmonisan rumah tangga di usia senja. Saya ingin mengingatkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah yang sederhana. Mungkin hanya dengan satu buah pisang dan segenggam ceri sebelum tidur, Bapak Ibu bisa merasakan perbedaan yang nyata. Tidak ada ruginya mencoba, karena meskipun efeknya tidak langsung sempurna, tubuh tetap mendapat manfaat gizi yang baik. Maka,
Malam ini jangan tunda lagi. Ambil langkah kecil itu. Insya Allah, dengan izin Allah tidur nyenyak akan kembali hati lebih damai dan hidup terasa lebih berkah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita simpulkan kembali perjalanan kita hari ini. Pertama, masalah sering buang air kecil di malam hari bukanlah hal biasa yang harus pasrah diterima. Ia bisa diatasi dengan cara sederhana bila kita memahami penyebabnya. Kedua, kandung kemih yang terlalu sensitif dan berkurangnya hormon tidur melatonin adalah kunci dari masalah ini. Ketiga, solusi alami berupa kombinasi pisang dan ceri mampu bekerja menenangkan tubuh sekaligus mengirimkan sinyal tidur yang kuat ke otak. Saya ingin Bapak Ibu menyadari kesehatan di usia senja bukan hanya tentang tubuh yang masih bisa bergerak, tapi juga tentang hati yang tenang dan hubungan keluarga yang harmonis. Saat tidur nyenyak kembali, ibadah terasa lebih khusyuk, pikiran lebih segar, dan rumah tangga pun lebih bahagia. Bayangkan, pasangan yang tadinya harus tidur, terpisah kini bisa kembali tidur dalam satu kamar dengan damai. Bayangkan cucu-cucu yang bahagia melihat kakek neneknya penuh energi untuk menemani bermain. Semua itu bisa dimulai dari langkah kecil yang terlihat sederhana. Maka jangan tunda lagi. Malam ini sebelum tidur, cobalah konsumsi 1 buah pisang matang dan segenggam ceri atau segelas jus ceri tanpa gula. Rasakan sendiri perubahan yang terjadi dalam 3 hingga 7 hari. Insya Allah, tubuh akan merespons dengan cepat karena setiap sel dalam diri kita rindu mendapatkan keseimbangan. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah pernah mencoba buah sebelum tidur dan bagaimana hasilnya? Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat saling menyemangati dan mendoakan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau jamaah pengajian agar semakin banyak lansia yang mendapat manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan tidur yang nyenyak bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.